Shalom! Selamat hari Minggu! Hari ini kita ibadah sekolah minggu di rumah lagi ya. Walaupun kita ibadah di rumah, adik-adik jangan lupa. Adik-adik jangan lupa ya memakai pakaian yang rapi dan sopan. Lalu, kalau adik-adik masih makan, makanannya boleh disimpan dahulu. Nanti kita lanjutkan setelah ibadah ya. Terakhir, adik-adik boleh menyimpan mainan atau gadget adik-adik. Jadi, selama ibadah, adik-adik tidak main gadget atau mainan adik-adik, supaya kita sama-sama fokus untuk memuji Tuhan. Kalau sudah, yuk sama-sama kita puji Tuhan. Selamat beribadah. Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita akan beribadah online sekolah minggu HKBP Duren Sawit. Meskipun kita beribadah di rumah, adik-adik harus tetap semangat. Dan adik-adik juga harus mempersiapkan diri ya Kak Yuni. Betul itu Kak Hilda. Sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita terlebih dahulu dengan berdoa, kita mandi dan memakai pakaian kita yang rapi supaya kita siap untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu kita. Betul sekali Kak Yuni. Adik-adik di rumah juga harus mengajak papa, mama, kakak, adik untuk beribadah bersama-sama. Dan juga jangan lupa ya Kak, untuk siapkan Alkitabnya. Iya Kak betul Yuni, Kak. kita mulai ibadahnya aja yuk. Ayo Kak, kita sebelum mulai ibadah sekolah minggu kita nyanyi ice breaking dulu nih Kak. Lagu pertama adalah Kasih Yesus Manis dan Indah. Dan setinggi-tingginya langit. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri ya. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat adik-adikku sekolah minggu. Hari ini minggu kedua Trinitatis tanggal 21 Juni 2020. Sebelum kita mulai kebaktian kita berdoa saat teduh. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 422 ayat 1 dan 2, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus
diundang untuk bangkit berdiri ya. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilingmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu titah ke-6. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Apakah maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titah itu? Demikianlah, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan perintah-Nya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan 2 di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita bangkit berdiri. Baik siang maupun malam, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel bagi kita tertulis di Wahyu 7 ayat 1 dengan sampai 3. Kita membacanya secara bergantian. Ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup,
Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ayat 3 kita bersama-sama. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikianlah pembacaan firman. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian Kasih Yesus Indah dan I Love You Jesus. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bulan di padang, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bulan di padang, oh Yesusku. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, langit-langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita di minggu hari ini tertulis dalam buku Kejadian pasal 9 ayat 18 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, masih ingatkan lagu Pelangi-Pelangi? Yuk kita sama-sama menyanyikannya. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Luar biasa lagu ini ya. Coba, pelangi. Apa yang kita ingat dengan pelangi nih? Pasti kita akan ingat cerita tentang Nuh. Ada apa dengan Nuh? Oh, kita coba dulu ingat-ingat ya. Si Nuh ini adalah orang yang benar di hadapan Tuhan dan diselamatkan Tuhan keluarganya dari air bah. Karena pada saat itu semua orang berdosa, semua orang tidak ada yang taat kepada Tuhan, sehingga pada saat itu Allah marah sekali, dan Allah berkata di Kejadian 6 ayat 6. Coba buka dulu Alkitabnya, apa dikatakan? Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu
memilukan hatinya. Wah, Tuhan menyesal menciptakan manusia, dan itu sangat memilukan hati Tuhan. Itu karena apa? Karena semua manusia itu berdosa dan tidak seorang pun yang benar di hadapan Allah kecuali Nuh dan keluarganya. Dan sebelum air bah diadakan, Allah menyuruh Nuh membuat bahtera di atas gunung yang tinggi. Pada saat dia membuat kapal ini, bahtera ini, ternyata orang-orang berdosa itu mentertawakan dia. Bahkan dikatakan bahwa Nuh itu sudah gila. Kenapa ya dibilang Nuh gila? Ya karena memang dia membuat bahtera di atas gunung yang tinggi. Rupanya ketika saatnya tiba, Allah menyuruh Nuh dan keluarganya, Nuh, istrinya, dan 3 anaknya, 3 menantunya, dan binatang-binatang, hewan-hewan, baik hewan liar, hewan yang binatang buas, juga burung-burung yang di udara itu juga disuruh masuk bersama-sama dengan Nuh di dalam bahtera itu. Supaya apa? Supaya mereka bisa selamat. Supaya mereka bisa memperoleh keselamatan dan dijauhkan dari bahtera. Dijauhkan dari air bah itu. Ya, kalau kita bayangkan ya sekarang ini sepertinya seperti itu ya kejadian sekarang ini. Kejadian sekarang ini yang terjadi kita lihat sepertinya seolah-olah semua orang disuruh diam di rumah. Yang sering kita dengar istilahnya stay at home. Supaya apa? Supaya kita dijauhkan dari penyakit COVID-19 atau corona. Dengan ketaatan yang kita miliki sehingga kita bisa sehat, bisa selamat, dan dijauhkan dari kita sakit penyakit itu. Seperti itulah dulu Nuh dan keluarganya dan hewan-hewan yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu mereka selamat. Dan akhirnya jika kita perhatikan sebelum Nats ini, ketika air mulai surut, Nuh menyuruh burung gagak pertama kali. Ternyata burung gagak itu pulang pergi. Artinya bahwa belum nyaman, belum kering. Yang kedua, Nuh menyuruh burung merpati. Ternyata ketika senjanya atau sore, burung merpati itu masih pulang. Tandanya bahwa belum ada tempat, artinya masih basah. 7 hari kemudian dia melepaskan lagi burung merpati itu dan dia pulang dengan membawa daun di paruhnya. Artinya bahwa sudah kering. Dan terakhir Allah menyuruh Nuh untuk keluar dari bahtera itu. Dan di sanalah Allah
mengadakan perjanjian dengan Nuh setelah air bah. Sangat jelas dikatakan tadi di dalam ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu, dengan keturunanmu. Apa isi perjanjian Allah dengan Nuh? Isi perjanjian Allah dengan Nuh adalah sejak air bah berlalu, tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Tidak ada. Apa tandanya? Yuk, ada kita yang mengingat tanda perjanjian Allah, yaitu dibilang di sini, busurku kutaruh di awan. Kalau busur, ya seperti kalau kita adik-adik sekolah minggu belajar matematika, ada yang pakai busur. Itulah yang ditaruh oleh Allah di atas awan, yaitu pelangi yang berwarna-warni indah. Jadi kalau di awan ada pelangi yang kita lihat, ingatlah bahwa itu adalah tanda perjanjian Allah dengan Nuh. Dan tanda perjanjian ini sebenarnya adalah tanda penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Nuh dan segala yang ada di muka bumi ini. Tapi Allah membuat perjanjian itu adalah karena Allah sendiri sudah melihat dan menerima mezbah yang didirikan oleh Nuh sebagai ungkapan syukurnya atas keselamatan yang diterima dari air bah itu, sehingga dia membuat mezbah dan mempersembahkan persembahan. Dia mengingat apa yang dilakukan oleh Allah kepadanya dan keluarganya, sehingga dia bisa selamat dari air bah itu. Adik-adik yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, apa yang bisa kita ingat atau apa yang mau kita ceritakan atau apa yang mau kita imani melalui nats ini? Yang pertama adalah ketika Nuh adalah orang yang benar di hadapan Allah dan menunjukkan ketaatannya atas perintah Allah, sehingga dia memperoleh keselamatan yang walaupun pada saat itu dia harus ditertawakan karena membangun bahtera. Demikian juga kita, anak-anak sekolah minggu, diharapkan semua taat, mematuhi perintah orang tua, perintah gurunya, perintah kakak atau abang, supaya kita memperoleh sukacita. Kadang untuk menjadi taat itu kita bisa ditertawakan orang. Kok mau ya dia taat? Kok mau dia ya mematuhi perintah guru? Bisa jadi dia ditertawakan. Tapi karena ketaatannya
sehingga dia memperoleh sukacita. Yang kedua adalah kalau dulu Nuh diberi oleh Allah tanda perjanjian, yaitu pelangi. Sekarang juga, zaman kita sekarang juga, Allah melalui Yesus Kristus yang kita sudah peringati kematian, kebangkitan, kenaikan dan turunnya Roh Kudus, itu adalah bukti bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada manusia. Dia tidak mau memusnahkan manusia itu, tapi justru karena kasih-Nya Ia memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Luar biasa kan adik-adik sekalian? Tuhan kita itu baik, menyelamatkan kita, memberikan sukacita kepada kita. Dan yang terakhir nih, adik-adik sekolah minggu kan sudah selesai mengikuti ujian, yang walaupun ujiannya adalah berupa online di rumah, diawasi oleh orang tua kan? Ya, supaya benar-benar kalau melalui medsos Inang lihat orang tua kita memoto kita waktu ujian, lengkap dengan pakaian seragamnya. Jadi seolah-olah seakan-akan kita benar-benar ujian di sekolah. Nah, itu adalah bukti ketaatan kita, bukti keseriusan kita mengikuti pelajaran supaya kita bisa naik kelas. Kalau kita dengan sungguh-sungguh mentaati apa yang dibilang guru dan bisa menjawab soal-soal yang diberikan guru, wah pasti nilainya bagus, nilainya dapat 100 dan raportnya nilainya rata-rata 9. Wah, yang senang siapa? Pasti yang senang adalah pertama kita yang senang, yang kedua orang tua kita, yang ketiga ya Tuhan pasti sangat-sangat senang menerima ya persembahan dari kita berupa nilai yang bagus yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Selain itu juga anak-anak sekolah minggu diharapkan taat dan bukti ketaatannya ketika dia memperoleh sukacita, persembahkanlah persembahan kepada Tuhan. Apa itu? Ya, berupa mau mentaati apa yang dikatakan orang tua, mau mendengar nasihat orang tua, nasihat guru, nasihat kakak atau abang, sehingga kita bisa memperoleh sukacita. Dan ketika kita sudah memperoleh sukacita, kita bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, puji Tuhan kalau kita berhasil. Keberhasilan kita itu bukan karena kemampuan kita sendiri, tapi itu adalah karena kasih Tuhan. Adik-adik yang terkasih, sampai sekarang pun masih beribadah di rumah kan? Ya, supaya kita terhindar dari penyakit corona itu. Coba bedakan dulu, kita bayangkan dulu ya. Ketika kita bersama-sama dengan teman-teman kita, memang kita senang sekali. Senang ya bisa bertemu dengan teman-teman, dan pastinya adik-adik sekolah minggu sudah kangen, sudah rindu dengan teman-temannya kan?
beribadah bersama-sama, bisa ketawa-ketawa bersama-sama, bisa bertemu dengan kakak abang guru sekolah minggu, bisa bertemu langsung dengan inang pendeta, amang pendeta, dan inang sintua, amang sintua. Senang pasti. Tapi untuk sementara ini, supaya kita dijauhkan dari penyakit ini, mari kita di rumah. Dan inang pendeta pikir ketika kita beribadah di rumah pasti senang. Senangnya di mana? Senangnya kita bisa bersama dengan papa, mama, atau kalau ada yang bersama-sama dengan opungnya, tantenya. Wah, itu pasti senang ya. Jadi selama stay at home, coba dulu. Seperti yang sebelum-sebelumnya inang pendeta sudah bilang, bikin kreasi yang baru. Supaya tidak bosan. Kreasi yang baru contohnya mungkin ya selama di rumah belajar keterampilan. Memperhatikan mama, membersihkan rumah, memasak. Atau ketika mama lagi sibuk, kita bisa membantu mencuci piring dan membersihkan tempat tidur kita. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita. Ingatlah, Tuhan sayang kepada kita, dan ingatlah, selagi masih ada pelangi, Tuhan masih mengingat janjinya kepada kita, yaitu tidak akan ada air bah yang memusnahkan bumi ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang menyapa kami, yaitu Tuhan membuat perjanjian dengan Nuh bahwa tidak akan dilenyapkan oleh air bah apapun yang ada di muka bumi ini selagi masih ada pelangi. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami merasakan betapa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kami ini. Di dunia yang sangat mencekam sekarang ini, kami mau berserah diri hanya pada Tuhan saja. Biar Tuhan yang lindungi kami, sertai kami, berikan sukacita, sehingga kami dapat merasakan betapa walaupun kami beribadah di rumah bersama orang tua, kami tetap merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah selesai ujian. Kiranya kami semua anak-anak sekolah minggu HKBP Duren Sawit bisa naik kelas semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami ini. Amin. Kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1 sampai 2. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatan-Ku padaku, telah Kau beri hidup bahagia abadi. Persembahan ditransfer ke rekening bawah ini ya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai Sampai jumpa.